Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Sanjungan salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita kembali melanjutkan kajian kita. Di kajian sebelumnya kita membahas terkait dengan sirah atau sejarah Uzair. Ya, Pak ya. Nah, kemudian pada pagi ini kita akan membahas secara ringkas terkait dengan Zulkarnain. Zulkarnain ini muncul namanya di surah Al-Kahfi ayat ke-83. Tapi tidak banyak literatur yang bisa kita telusuri terkait dengan sirahnya, sejarahnya Zulkarnain ini. Dan di dalam Al-Quran hanya di surah Al-Kahfi ini saja terkait dengan kisahnya Zulkarnain. Dan kita cari di dalam hadis juga sedikit sekali, bahkan hampir-hampir tidak ada. Jadi sangat minim sejarah tentang Zulkarnain. Tapi sebagaimana kita tahu, Al-Quran ini tidaklah menyebutkan satu kisah, melainkan mesti ada hikmah. Dan kadang-kadang Al-Quran itu tidak menyebutkan tokoh tertentu. Seperti kita baca kisahnya Uzair kemarin, itu kan tidak disebutkan namanya Uzair. Hanya disebutkan seorang lelaki yang lewat ke suatu negeri, kemudian begini, selesai ceritanya. Nah, kita mengetahuinya dari tafsirnya para ulama. Nah, kemudian Zulkarnain ini juga tidak dijelaskan secara jelas di dalam Al-Quran. Dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang dimarfu sampai kepada Nabi, Malikul ardi arba'ah, mu'minani wa kafirani, fal mu'minani Zulkarnain wa Sulaiman bin Daud, wal kafirani Namrud wa Bukhtun Nasr. Wa kama yuqal. Raja dunia itu ada 4. 2 dari orang mukmin, atau 2-nya mukmin, 2-nya kafir. Yang mukmin Zulkarnain dan Sulaiman bin Daud. Sedangkan yang kafir Namrud dan Bukhtun Nasr atau Nebukadnezar itu. Nah, kemudian ada Pak yang mencoba melacak terkait dengan Zulkarnain ini. Walaupun ini hanya percobaan ya. Analisa, yang pasti bahwasanya kerajaannya Zulkarnain ini salah satu kerajaan kuno. Nah, kemudian mencoba ada orang yang melacak bahwasanya kerajaan yang pernah ada dan kekuasaannya itu dari timur sampai ke ujung barat, itu pernah terjadi sekitar tahun ke-6 sebelum Masehi. Yang satunya kerajaannya Alexander the Great, Makedonia. Kemudian yang satu lagi kerajaan Cyrus the Great, kerajaan Achaemenia.
Nah, tapi Alexander the Great ini kafir. Alexander, makanya hilaf di kalangan ulama itu ada yang menyebut Zulkarnain ini Alexander the Great. Tapi Alexander the Great ini kafir. Ya. Nah, itu dia tidak masuk dengan kriteria. Bahwa sedangkan Zulkarnain ini kan dia Muslim. Kemudian yang paling dekat adalah Cyrus the Great ini. Tapi ini hanya percobaan untuk melacak, walaupun kita belum bisa memastikan ini sebagai sebuah kebenaran mutlak. Hanya analisis bahwasanya yang paling dekat dengan kriteria yang menguasai timur sampai ke barat itu hanya itu. Karena ketika dilacak kekuasaannya Nabi Sulaiman, nah itu tidak sampai antara timur dan barat. Nah, kemudian kita masuk di ayat pertama, wa yas'alunaka 'an dzilqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Jadi kisahnya ini ada orang kafir Mekah itu datang ke ahlu kitab, tanya apa pertanyaan yang bisa kami tanyakan kepada Nabi Muhammad untuk menguji beliau. Nah, akhirnya dikasihlah di-spill pertanyaan ini. Salah satunya tanyakan kepada Muhammad itu tentang kisahnya Zulkarnain. Akhirnya mereka bertanya, ya yas'alunaka an Dzulqarnain. Maka Rasulullah SAW pun membacakan kisahnya Dzulqarnain ini. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberikan kedudukan kepadanya di bumi dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka ulama, maksudnya di dalam tafsir, ini bisa kita jumpai di banyak tafsir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fi Jalalil Quran, Sayyid Qutb, tafsir Al-Munir, bahwasanya Allah itu memberikan semua fasilitas kepada Zulkarnain ini yang bisa digunakan untuk menaklukkan suatu negeri. Ada yang menafsirkan bahwasanya yang diberikan oleh Allah itu pengetahuan. Ada yang menafsirkan bahwa yang diberikan oleh Allah itu kemampuannya fasih dalam berbahasa. Ada kemudian tentara. Dan sebagainya. Pokoknya Zulkarnain ini lengkap. Apa saja yang diperlukan seorang raja untuk menaklukkan suatu negeri, semuanya dia ada. Fasilitasnya. Militer, ekonomi, politik, semuanya ada. Sehingga dia ini bisa menjadi penguasa, bisa menjadi raja yang menaklukkan negeri-negeri dari timur sampai ke barat. Fatba'a sababa, maka dia pun menyusuri suatu jalan. Hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiatin wa wajada 'indaha qauma qulna ya dzal qarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Maka berangkatlah ekspedisinya Zulkarnain ini menuju ke barat. Nah, dalam perjalanan mereka menuju ke barat ini, setiap tempat yang mereka lewati semuanya ditaklukkan, Pak. Ditaklukkan semua. Sampai penaklukan itu, ekspedisi itu sampai ke paling barat dunia. Nah, makanya di dalam redaksi ayat hatta idza balagha maghribasy syamsi, sampai ke arah matahari terbenam. Di dalam mata air panas lagi belum berhitam. Ulama mengatakan bahwasannya sebagaimana kita kalau kita berdiri di tepi pantai, lihat matahari terbenam, seolah-olah matahari itu terbenam di lautan, Mbak. Nah, makanya di sini karena di ujung barat sekali Zulkarnain itu, sampai-sampai dia melihat matahari itu seolah-olah
tenggelam di lumpur hitam. Nah, kemudian di sini Allah Ta'ala berfirman, "Qulna ya dzal qarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna." Wahai Dzulqarnain, engkau ini boleh menghukum mereka atau berbuat kebaikan kepada mereka. Sayyid Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran mengatakan ada dua sudut pandang terkait hal ini. Yang pertama, bahwasanya ini perintah kepada Dzulqarnain untuk menaklukkan negeri tersebut atau kaum tersebut. Jadi terserah mereka ini dibinasakan atau engkau berbuat baik kepada mereka. Atau interpretasi kedua, penafsiran kedua, bahwasanya negeri ini sudah ditaklukkan. Nah, terserah penghuninya itu mau diapain. Apakah penghuninya ini mau diazab atau dihukum, atau mereka diperlakukan secara baik. Adapun Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mengatakan bahwasanya di sini Dzulqarnain itu diberi pilihan. Kalau misalkan yang kafir, yang nggak mau taat kepada Dzulqarnain, orang yang berbuat zalim, maka dia boleh dibunuh. Tapi kalau misalkan dia mau tunduk taat mengikuti Dzulqarnain, maka dia boleh diperlakukan secara baik. Nah, semuanya betul. Bahwasanya kaum ini ditawarkan, kalau misalkan kalian mengikuti saya, maka kalian akan diperlakukan secara baik. Tapi kalau misalkan kalian menentang, maka pilihannya cuma dua. Dibunuh atau ditawan, diperlakukan seperti budak atau tawanan. Qala amma man zalama fa sawfa nu'adzibuhu summa yuraddu ila rabbih fa yu'adzibu adzaban nukra. Nah, ini tadi pilihannya Dzulqarnain. Kalau misalkan mau ikut kepada kami, tentu juga konsekuensinya mengikuti sesembahan atau ikut menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka dia aman. Tapi kalau misalkan menolak, maka dia siap-siap, entah dia dihukum mati atau dijadikan tawanan. Setelah penaklukan ini, di sini lanjutannya terkait dengan balasan orang yang beramal soleh. Wa amma man amana wa amila sholihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Summa atba'a sababa. Kemudian setelah penaklukan di barat ini sampai ke ujung, Dzulqarnain melanjutkan ekspedisinya ke arah timur. Hatta idza balagha matla'is syamsi wajadaha tadnu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Jadi langsung pergi setelah barat ini ditaklukkan semuanya, berangkat lagi lah ekspedisinya Dzulqarnain ini ke arah timur. Nah, di sini sama juga, ketika Dzulqarnain berangkat ke arah timur, ini juga menaklukkan negeri-negeri yang dilewati. Ditaklukkan semua, sampailah mereka ini ke suatu tempat, qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Mereka ini sampai ke suatu kaum yang di situ, Pak, di dalam tafsirnya ulama, tempatnya itu lapang, nggak ada pohon, nggak ada rumah, nggak ada apa-apa. Jadi kalau matahari terbit itu langsung plek, cahaya mataharinya itu langsung ke mereka. Bahkan di tafsir Al-Munir itu kaum ini tidak berbusana, tidak berbusana. Lam naj'al lahum min duniha sitra, yang kami tidak berikan kepada mereka penutup atau pelindung daripada cahaya matahari. Di situ nggak ada pohon, nggak ada rumah, bahkan mereka dianggap tidak punya baju dalam beberapa tafsir itu.
Nah, kemudian kaum ini ditaklukkan pula oleh Zulkarnain. Ini dalam tafsir fi Dalil Quran, Sayyid Qutb itu menyebutkan bahwa daerah ini daerah pegunungan Tibet. Walaupun ini nanti perlu kita teliti lagi. Ya, pernah disebutkan oleh Sayyid Qutb dalam tafsirnya. Jadi unik, Pak. Apa namanya kaum ini? Ya, jadi mereka itu apa namanya? Nggak punya tempat bernaung, nggak punya tempat berteduh, mata pencahariannya ikan, ya. Ini lucu juga. Ulama apa namanya unik juga kaum ini. Ya, jadi apa namanya? Mereka itu penghidupannya daripada makan ikan. Nah, setelah ditaklukkan kaum ini oleh Zulkarnain, akhirnya Zulkarnain ini memutar haluan lagi. Ya. Hatta idza balagha bainas sadaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qaula. Lanjut lagi ekspedisinya, kalau dalam tafsir Al-Munir antara timur dan barat, ya, beliau itu melanjutkannya ke utara. Maka sampailah ya, Zulkarnain ini di antara dua gunung. Ya. Syekh Wahbah Zuhaili itu menyebutkan gunung ini terdapat di antara Armenia dan Azerbaijan. Tapi wallahu ta'ala alam. Ya. Apa namanya? Yang seperti ini perlu kita teliti lagi, ya, perlu dianalisis lagi. Tapi yang jelas dalam teks ini, ya, dalam ayat ini, bahwa Zulkarnain ini ketemu dua gunung. Dilewatin gunung itu, ya, dia mendapati di balik keduanya, ya, suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Jadi ketemu kaum, kalau bahasa kita dijelaskan di tafsir itu kaumnya ini Pak, kaum terbelakang. Ya, kaum terbelakang kalau ngomongnya tidak jelas. Ya. Nah, di sini ulama memberikan dua interpretasi atau dua penafsiran bahwasanya Zulkarnain ini memahami bahasa dari kaum tersebut, ya kemungkinan ada dua, entah dia memahami sendiri bahasa kaum itu atau dua dia memahami dengan perantara penerjemah. Ya. Tapi dari manapun dua sisi itu, yang jelas Zulkarnain ini bisa mengerti permintaan daripada permintaan dari kaum ini yang terbelakang tadi. Ya. Qalu ya Dzulqarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Wahai Dzulqarnain, bisakah engkau membuatkan kami tembok, ya, dinding, ya, dari suatu bangsa yang gemar membuat kerusakan. Jadi kaum ini sudah terbelakang, sering diganggu pula, Pak, oleh Ya'juj dan Ma'juj ini. Kalau datang, merusak. Makanya mereka menawarkan imbalan. Jadi mereka kumpulkan apa yang mereka miliki. Zulkarnain, ini kami punya ini, bisa ndak membuatkan kami tembok supaya mencegah Ya'juj dan Ma'juj itu mengganggukan. Maka apa kata Zulkarnain? Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Yang kalian tawarkan kepada saya itu, kata Zulkarnain, hendak saya ambil. Karena apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada saya itu lebih bagus. Nah, ini kan luar biasa. Zulkarnain kurang apa? Kekayaan, harta, beliau punya kerajaan. Akhirnya setelah itu Zulkarnain mengatakan, saya tidak butuh, kalau bahasa kita, tidak apa-apa, tidak usah kasih saya apa-apa. Saya tidak butuh uang, tidak butuh apa. Tapi bantu saya dengan tenaga. Ya, supaya saya bikinkan kalian tembok yang besar, bantu saya dengan tenaga saja.
atuni zubarul hadid hatta idza sawa baina sadafaini qala fuhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni uhrik alaihi kitro. Ya, maka didatangkanlah potongan-potongan besi, ditumpuk, dinyalakan api, ya, kemudian baru dicampur tembaga. Ini kan kalau dalam ilmu besi ini kan kuat kan tembaga dicampur besi. Ternyata sejak dulu sudah maju teknologinya, pemikiran orang itu sampai seperti itu. Ya. Maka singkat cerita dibangunkanlah tembok itu, ya, sama Pak tingginya dengan gunung tadi, rata. Maka ini tidak bisa dibobol, ya, famasta'u an yadharuhu wa masta'u lahu nakba. Ya. Jadi enggak bisa dibobol, enggak bisa dilubangi, enggak pula bisa didaki. Ya. Saking hebatnya tembok yang dibuat oleh Zulkarnain ini. Nah, ini Syekh Wahbah Zuhaili itu mengatakan bahwa pintu besi ini ada di antara Samarkand dan India. Beliau karena berdasarkan penelusuran sejarawan abad ke-15. Beliau ada menuliskan dalam tafsirnya Al-Munir. Boleh nanti dicek tafsir Al-Munir milik Syekh Wahbah Zuhaili. Beliau mengatakan antara Samarkand dan India. Tapi walaupun begitu tetap perlu diverifikasi. Nah, kemudian sudah jadilah tembok tadi. Qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Nah, ini Masya Allah kalau orang soleh setelah Zulkarnain, ya, membangun tembok tadi yang besar tadi dan menutupi Ya'juj dan Ma'juj, ya, Zulkarnain mengatakan hadza rahmatun min rabbi, bahwasanya ini rahmat daripada Tuhanku. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Tapi kalau sudah sampai masanya, dia akan hancur. Ya. Nanti ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar. Ini bayangkan, Pak. Kalau misalkan taruhlah benar bahwasanya penelitian tadi bahwa Zulkarnain ini yang hidup di abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, kalau kita hitung sampai sekarang ini, ya, itu sudah berapa abad kan? Dan itu masih sampai sekarang nutubin Ya'juj dan Ma'juj. Ya, mereka dalam hadis yang sudah pernah kita singgung, nanti mungkin kita bahas tentang Ya'juj dan Ma'juj, yang tiap hari melubangi tembok itu. Dapat selubang ini, sebesar ini lubangnya, udah sore sudah. Habis nanti pas sudah masanya kiamat akan tiba, tanda-tanda salah satu tanda kiamat besar itu bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan keluar, maka atas kehendak Allah mereka mengucapkan insyaallah akan kita lanjutkan esok hari. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu Pak dari pagi sampai sore itu melubangi tembok tadi yang dibikin oleh Zulkarnain. Tapi setiap mereka dapat lubangnya sebesar ini waktu sore, nanti besoknya balik lagi lubang tadi. Ya. Nah, ketika mereka mengucapkan insyaallah, lubangnya tidak kembali lagi. Akhirnya setelah itu mereka bisa membobol lubang tadi atau tembok tadi. Mungkin akan kita bahas nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya tentang Ya'juj dan Ma'juj. Nah, tapi di sini, nah setelah itu berakhirlah kisahnya Zulkarnain. Ya, setelah ekspedisi ini. Nah, di sini kita mengambil beberapa poin, waktunya sudah sampai jam 6. Yang pertama bahwasanya ketika amanah itu diberikan kepada mukmin yang adil, orang yang adil, maka ketika dikelola sebagaimana mestinya, rakyatnya akan makmur. Kekuasaan yang dikelola secara baik,
oleh orang yang adil, amanah dan bertanggung jawab, maka akan dirasakan pula oleh rakyatnya dan digunakan untuk kepentingan umat. Kemudian bahwasanya ya, poin yang kedua, ketika kita, nah ini juga termasuk catatan kita, bahwa dulu umat Islam kan melakukan ekspedisi kan, penaklukan sampai kita ini menguasai Spanyol, sampai kita ini membangun peradaban ratusan tahun. Maka kata ulama dibolehkan umat Islam itu melakukan sebuah penaklukan dengan syarat mereka ini memiliki kekuatan untuk menaklukkan. Jadi boleh melakukan ekspedisi, sebuah penaklukan, kalau mereka memiliki kekuatan untuk menaklukkan. Kenapa? Kalau misalkan ibaratnya ingin menaklukkan suatu bangsa, suatu negeri, tapi kekuatannya tidak mampu, yang ada nanti umat Islam akan jadi budak, akan ditawan. Maka tidak boleh kaum muslimin melakukan suatu ekspedisi penaklukan kalau mereka belum memiliki kekuatan yang cukup. Kemudian yang ketiga, ketika kita melihat potret Zulkarnain yang diberi imbalan tadi. Nah ini mungkin juga salah satu hal yang perlu kita tanamkan sebagai seorang muslim. Ketika kita mampu membantu tanpa pamrih, maka itu sebaiknya kita lakukan. Bukan berarti tidak boleh kita menerima pamrih itu. Misalkan kita melakukan pekerjaan ini lalu kita diberi upah, nah itu diperbolehkan kita menerima upahnya karena itu memang hak kita. Ya. Tapi kalau misalkan kita sudah diberi kemampuan finansial yang sangat melimpah ruah, diberi kecukupan yang luar biasa, maka kita bisa meneladani Zulkarnain ini. Jadi ketika beliau diberi imbalan, tidak usah saya bantu sebisa saya. Ini salah satu teladan yang sangat luar biasa. Kemudian yang terakhir dari kisah yang ringkas ini, bahwasanya apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun yang kita selesaikan, maka kita harus meyakini bahwa itu atas daya dan upaya dari Allah semata, bukan dari kita. Makanya Zulkarnain itu ketika selesai dengan tembok tadi, mengatakan ini rahmat dari Tuhanku. Maka jangan sampai kita nanti mengatakan ketika kita memiliki proyek besar misalkan, lalu kita berhasil menyelesaikannya, atau kita memiliki pekerjaan ini dan itu kita berhasil menyelesaikannya, lalu kita mengatakan bahwasanya ini karena kehebatan kita. Akhirnya nanti kembali kepada kisahnya Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi au kama yuqal, bahwasanya kata Qarun, hartaku itu hasil daripada jerih payahku, kehebatanku berbisnis. Akhirnya apa? Ditenggelamkan Allah. Seluruh hartanya beserta apa yang dia miliki. Makanya tidak boleh kita mengklaim apa yang kita lakukan, pekerjaan kita, keberhasilan kita, kesuksesan kita karena kehebatan kita. Bisnis kita, ini saya memang ahli nih dalam berbisnis, saya memang ahli dalam bidang. Padahal apa yang kita lakukan itu semata-mata atas pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu beberapa catatan kita dan kisah ringkas tentang Zulkarnain. Marilah sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kami memohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.